꽃향기만 남기고 갔단다. Ilmu kalam. Apa sih kalam itu? Pengertian ilmu kalam. Menurut Ibnu Khaldun, ilmu kalam adalah ilmu yang berisi alasan-alasan untuk mempertahankan kepercayaan iman dengan menggunakan dalil-dalil pikiran dan berisi bantahan-bantahan terhadap orang-orang yang menyeleweng dari kepercayaan salaf dan ahli sunnah. Ilmu kalam itu diketahui, ilmu itu memahami, sedangkan kalam itu percakapan atau ucapan. Alasan disebut sebagai ilmu kalam. Masalah pembicaraan tentang firman Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an, apakah azali atau baru? Maksudnya, Al-Qur'an itu qadim atau hadis. Yang kedua, dalil-dalil yang digunakan para mutakalimin adalah pikiran. Ahli ilmu kalam disebut mutakalimin. Yang ketiga, cara pembuktian kepercayaan agama menyerupai logika dan filsafat. Pembuktian dengan logika disebut ilmu kalam. Orang yang ahli dalam ilmu kalam disebut mutakalim, jamak mutakalimin. Ruang lingkup ilmu kalam. Berhubungan dengan Allah, yang berhubungan adalah sifatnya dan wujudnya. Sifatnya nanti masih dibagi lagi. Yang kedua, berhubungan dengan Rasulullah, tentang kitab-kitabnya atau sifat-sifatnya. Yang ketiga, hal-hal yang akan mendatang, tentang hari akhir, atau tentang hari pembalasan, atau tentang di dalam kubur. Menurut Hasan al-Banna, itu ada 4. Ilahiyat sama dengan berhubungan dengan Allah. Yang kedua, nubuat sama dengan berhubungan dengan Rasulullah. Yang ketiga, ruhaniyat, dan yang keempat, sam'iyat. Ilmu kalam mengikuti sistematika arkanul iman. Pembahasan ini tidak akan jauh dari rukun iman. Faktor-faktor timbulnya ilmu kalam. Yang pertama, faktor internal. Dorongan dan pemahaman Al-Quran. Yang kedua, perbedaan pemahaman terhadap dalil Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, persoalan politik Islam. Yang kedua itu faktor eksternal, pengaruh pemikiran agama selain Islam, penggunaan filsafat dalam membela akidah Islam, keinginan mutakalimin mengimbangi pemikiran filsafat. Cara pengetahuan yaitu menggunakan logika atau akal. Orang Islam harus pandai berfilsafat dan jangan fanatik. Sejarah timbulnya aliran-aliran ilmu kalam. Yang pertama, pergolakan politik dan fitnah Al-Kubra. Yang kedua, terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Dan yang ketiga, perang sifil Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib. Setelah terjadi perang sifil dan terbunuhnya Utsman, terjadi yang namanya aliran Khawarij, yaitu aliran yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib. Aliran Khawarij ini adalah aliran pertama di aliran ilmu kalam. Sejarah ilmu kalam. Sejarah ilmu kalam terbagi dalam 5 masa. Yang pertama, akidah Islam pada masa Rasulullah SAW. Yang kedua, akidah Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang ketiga, akidah Islam pada masa Bani Umayyah. Yang keempat, akidah Islam masa Bani Abbasiyah. Dan yang terakhir, yang kelima yaitu akidah Islam setelah runtuhnya Bani Abbasiyah. Meskipun pada masa ini semangat persatuan sangat dijaga oleh para sahabat, namun sebagian lapisan masyarakat Arab masih menyimpan keyakinannya terhadap selain Allah Subhanahu wa taala.
Mereka masih meragukan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah, sehingga keadaan akidah mereka pada waktu itu ialah suram, sebab kerap mereka melakukan hal-hal yang menyimpang dari ajaran tauhid dalam Islam. Akidah Islam pada masa Rasulullah. Pada masa lalu, ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, umat Islam masih bersatu padu. Belum ada aliran-aliran atau ini yang disebut firqah. Apabila terjadi perbedaan pemahaman terhadap suatu persoalan, para sahabat langsung berkonsultasi dengan Nabi, sehingga masalah tersebut dapat segera langsung diselesaikan dan para sahabat patuh terhadap petunjuk Nabi. Akibat pada masa Nabi bersifat monopolitik itu, hanya ada satu ajaran tanpa perbedaan dan persamaan dari para sahabat. Pada masa ini, semangat persatuan sangat dijaga oleh para sahabat karena selalu berpegang kepada firman Allah, yaitu Quran Surah Al-Anfal ayat 46. Perpecahan mulai muncul setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Kemudian, akidah pada masa Khulafaur Rasyidin, pada masa Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab, persatuan masih bisa dipertahankan. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, muncul benih fikroh-fikroh dalam Islam dalam peristiwa Al-Fitnah Al-Kubra atau fitnah yang besar. Pada masa Ali bin Abi Thalib, ada peristiwa Takhim yang membuat umat Islam terpecah menjadi 3 golongan. Selanjutnya, akidah Islam pada bahasa Bani Umayyah. Perdebatan akidah semakin tajam karena kekayaan Islam semakin kokoh. Lalu munculnya paham Jabariyah atau Jaham bin Abi Sufyan. Selanjutnya munculnya paham Qadariyah atau Ma'bad al-Juhani, Gailan ad-Dimaski, dan Ja'ad bin Dirham. Lalu munculnya Hasan al-Basri atau seorang pemikir yang cerdas. Akidah Islam pada masa Bani Abbasiyah terbagi menjadi 3. Yang pertama, aliran Mu'tazilah. Mu'tazilahnya yang berarti memisahkan diri muncul di Basrah, Irak pada abad 2 Hijriah. Kelahirannya bermula dari tindakan Wasil bin Atta berpisah dari gurunya, yaitu Imam Hasan al-Basri karena perbedaan pendapat. Hasan al-Basri berpendapat mukmin yang melakukan dosa besar masih berstatus mukmin. Sementara Wasil bin Atta berpendapat bahwa muslim yang berdosa besar bukanlah mukmin, tapi juga bukan kafir. Asy'ariyah yang juga ditulis sebagai Asy'ariyah adalah mazhab teologi yang disandarkan kepada Imam Abu Al-Hasan Al-Asy'ari. Asy'ariyah mengambil dasar keyakinan dari para salaf, salah satunya yaitu pemikiran Abu Musa Al-Asy'ari dalam meyakini sifat-sifat Allah. Kemudian menyeimbangkan akal rasional dengan tekstual ayat nas dalam memahami Al-Quran dan hadis. Maturidiyah adalah salah satu mazhab akidah dalam Islam Sunni yang didirikan oleh ulama Persia, faqih Hanafi, pembaharu mujaddid, dan teolog skolastik Abu Mansur al-Maturidi pada abad ke-9 hingga ke-10. Al-Maturidi mengkodifikasi akidah Islam di antara kelompok mazhab Hanafi di Balkh dan Transoxiana dalam satu mazhab akidah berlandaskan ilmu kalam. Ia menekankan penggunaan akal pikiran dan rasionalisme teologis terkait penafsiran kitab suci Islam. Mazhab akidah Maturidiyah dianggap sebagai salah satu mazhab akidah ortodoks Sunni bersama Asy'ariyah dan Asy'ariyah dan diterapkan di mazhab Hanafi. Awalnya Maturidiyah berkembang di Transoxiana di Asia Tengah serta menjadi mazhab akidah yang dominan di kalangan Muslim Sunni Persia sebelum dinasti Safawiyah memaksa warga Persia masuk Syiah pada abad ke-16 serta Ahlul Rai. Mazhab akidah ini berkembang di Kesultanan Utsmaniyah dan Mughal India. Di luar Kekaisaran Utsmaniyah dan Mughal, masyarakat Muslim Turki, Hui, Asia Tengah dan Asia Selatan juga mengikuti mazhab akidah Maturidiyah. Ada juga ulama Arab yang Maturidiyah. Akidah Islam sesudah Bani Abbasiyah. Pada masa ini, paham Asy'ariyah dan Maturidiyah mengalami perkembangan yang sangat pekat, sehingga menjadi paham mayoritas umat Islam. Corak pemikiran yang mudah dipahami serta mampu mengkolaborasi antara dalil nakli dan pendekatan akal menjadikan aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah ini menjadi aliran yang banyak diikuti oleh umat Islam. Aliran ini kemudian dikenal dengan sebutan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan menjadi paham mayoritas umat Islam.
Pada permulaan abad ke-8 Hijriah, muncul Taqiyuddin Ibnu Taimiyah di Damaskus yang berusaha membongkar beberapa pemikiran Asy'ariyah yang dianggapnya tidak murni bersumber dari Al-Quran dan hadis. Kemudian, pemikiran Ibnu Taimiyah ini dikenal dengan gerakan Salafi. Pada perkembangan selanjutnya, muncul para pemikir-pemikir Islam seperti Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Jamaluddin al-Afghani, Rashid Ridho, Muhammad Abduh, dan Muhammad bin Abdul Wahab. Peristiwa Tahkim. Pada tahun 37 Hijriah terjadi perang Siffin antara Muawiyah bin Abu Sufyan melawan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Pada perang ini diadakan peristiwa Tahkim. Tahkim atau arbitrase adalah peristiwa perundingan antara pihak Ali bin Abi Thalib dan pihak Muawiyah untuk mengakhiri perang Siffin. Akan tetapi, tahkim tersebut justru berakhir mengecewakan dan membuat umat Islam pecah belah menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama, kelompok yang tetap setia kepada Ali bin Abi Thalib, yang kemudian menjadi awal mula lahirnya kelompok Syiah. Yang kedua, pecahan kelompok Ali bin Abi Thalib yang kemudian dikenal dengan sebutan Khawarij. Yang ketiga, kelompok yang mendukung Muawiyah bin Abu Sufyan. Ketiga golongan ini berbeda pendapat atau berpecah belah masalah politik. Akan tetapi pada akhirnya berkembang ke masalah akidah atau teologi, sehingga dari sinilah akhirnya muncul berbagai firqah atau aliran dalam Islam.